Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan renungan firman Tuhan yang ringkas pada pagi ini. Pertama-tama saya mengucapkan salam di dalam kasih Yesus Kristus kepada teman-teman sekerja di dalam Tuhan. Dan kepada semua saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu judul yang tercatat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Baik, melalui petikan ayat ini saya akan menyampaikan beberapa perkara sebagai suatu renungan kita bersama di dalam membangunkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kita? Baik, yang pertama adalah kehidupan. Di dalam hal kehidupan, Tuhan telah memberikan nafas kita supaya kita masih boleh melakukan pekerjaan kita sehingga kan hari ini. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh itu, kita yang masih hidup pada hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kita kehidupan. Di dalam hidup ini, ada yang baik dan ada yang buruk adanya di dalam hidup kita. Tetapi jangan kita lupa, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sehingga hari ini, kita masih lagi hidup. Yang kedua, pekerjaan kita. Inilah yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tidak dinafikan Tuhan telah memberikan kita pekerjaan. Tidak kira kerja apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hanya satu yang utama, yaitu adalah untuk memberikan makanan kepada keluarga kita. Tetapi harus kita ingat, jangan jadikan pekerjaan kita sebagai satu jerat yang menjatuhkan kita di dalam kerohanian. Bekerja untuk mendapatkan makanan bukan bekerja untuk meninggikan diri kita atau status kita. Seperti ada tertulis di dalam firman Tuhan, Yakobus pasal 2 ayat 3. Saudara-saudara, sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seorang masuk ke dalam perkumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim di dalam pikiranmu yang jahat? Di sini menyatakan kepada kita, yaitu jangan kita memandang muka. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini, kita jangan ada membezakan yang tinggi dan yang rendah. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat status kita. Tuhan tidak melihat pekerjaan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Oleh itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merendahkan diri kita, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu harta. Memang kita telah diberikan harta di dunia ini, seperti umpamanya rumah, tanah, kereta, ataupun yang sebagainya. Bagi kemudahan kita semasa berada di dunia yang fana ini. Dan tidak sedikit orang karena adanya harta ini
boleh menyebabkan pertelingkahan yang sangat hebat. Sesama sendiri, umpamanya perebutan tanah menyebabkan krisis yang sangat besar. Tapi kita sebagai anak Allah harus bagaimana seharusnya kita. Oleh itu mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 19 hingga ayat 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan harta bagimu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh itu saudara-saudari seiman yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita tunjukkan mata kita pada hari ini kepada Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Kita kumpulkanlah harta di surga. Jangan kita kumpulkan harta di dunia ini. Di dunia ini hanyalah sementara. Marilah kita tujukan mata kita, hati kita ini kepada Tuhan. Mulai dari sekarang. Karena kesudahan segala sesuatu itu sudah hampir dekat. Semoga dengan perkongsian yang ringkas ini dapat membangun iman kepercayaan kita. Haleluya.